selamat malam pemirsa, menemani istirahat malam Anda hari ini. Kami buka iNews Malam dengan informasi dari Jember, Jawa Timur. Antrian BBM di SPBU di Jember, Jawa Timur rusuh. Warga berkelahi hingga mama pingsan karena terlalu lama antri. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Hingga dilerai warga lain yang juga sedang ikut mengantri BBM. Antrian panjang di SPBU juga membuat seorang wanita pingsan hingga harus mendapat pertolongan medis. BBM langka terjadi di hampir seluruh SPBU di Jember, Jawa Timur akibat distribusi terkendala macet di Pantura. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban penganiayaan sang kekasih di Jambi. Aksi penganiayaan ini viral karena korban sedang live di media sosial saat dianiaya pelaku. Viral di media sosial, seorang wanita di Jambi dianiaya sang kekasih. Aksi penganiayaan pun sempat terekam kamera saat korban live. Tolong, aku kan ini, aku penjara kau, tolong, ya ampun, dipijain aku, dipijak. Dalam video saat live, korban sempat mengalami penganiayaan dan terdengar tangisan anak kecil. Nah, ini, rekam layar, tolong, rekam layarnya aku lagi dikebuk lagi, tolong, rekam layar. Setelah viral di media sosial, akhirnya pelaku penganiayaan ditangkap polisi. Motif penganiayaan diduga karena persoalan nafkah keluarga untuk membeli susu anak mereka, namun pelaku tidak bisa memenuhi permintaan korban. Dua pasangan ini, mereka tinggal bersama. Si perempuan menuntut si laki-laki untuk memberikan uang susu kepada anak, namun laki-laki tidak bisa memberikan. Kemudian perempuan tersebut melarang pasangannya untuk meninggalkan rumah. Kemudian terjadilah percekcokan sehingga menyebabkan terjadinya penganiayaan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP pidana tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum diduga pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur jadi bulan-bulanan warga. Dia tertangkap oleh warga karena ketahuan mencuri uang kotak amal di pasar kota Bojonegoro. Seorang diduga oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro berinisial DA diamankan oleh warga setelah mencuri uang kotak amal di pasar tradisional kota Bojonegoro. Sebelum dihakimi oleh warga hingga babak belur, korban sempat diinterogasi terlebih dahulu dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian kotak amal di musola pada Minggu malam. Sebelum mencuri kotak amal di musola, pelaku sempat mencuri uang di kotak toilet dan di lapak milik pedagang. Ketua Paguyuban Pasar Tradisional Kota Bojonegoro, Haji Wasito mengatakan, dalam 6 bulan terakhir sudah 5 kali peristiwa pencurian kotak amal terjadi. Menurutnya, terduga pelaku melancarkan aksinya Minggu malam seusai Isya dengan cara meloncat dari selatan pagar pasar. 6 bulan ini 5 kali. 5 kali kejadian. Iya, kejadian. Kemudian setelah itu warungnya Mbak Jami itu kotak amal kecil untuk kan ada itu ada kadane itu. Ya, kemudian apa ini negara ini LPG itu baru belum 10 hari kemudian ke ini. Usai ditangkap warga, pelaku diserahkan ke polisi di Polsek Kota Bojonegoro untuk proses lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seorang kurir paket dianiaya oleh seorang pembeli barang secara online di Bojonegoro, Jawa Timur. Kejadian tersebut berlangsung saat korban mengantarkan barang pesanan dengan sistem COD.
Seorang kurir paket terlibat cekcok dengan seorang pemuda yang merupakan penerima paket di pinggir jalan Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Cekcok tersebut diduga dipicu kesalahpahaman saat komunikasi melalui pesan singkat di ponsel saat kurir mengonfirmasi pengiriman paket. Warga di sekitar lokasi kejadian langsung melerai keributan yang hampir berujung baku hantam tersebut. Kurir yang diketahui berinisial Y, 24 tahun, saat itu tengah mengantar paket COD senilai Rp85.000 kepada terlapor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka gores di bagian leher akibat diduga dicakar oleh terlapor. Meski sempat diamankan oleh ketua RT setempat, korban memilih untuk melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Dander. Sebenarnya motifnya sepele terkait dengan kiriman COD yang besarannya sekitar 80 ribuan. Namun demikian kelihatannya tidak ada sinkronnya atau terjadi percekcokan di dalam WA karena untuk pertemuannya tidak ke rumah, namun pertemuannya di depan lapangan. Akhirnya cekcok berlanjut dengan tempelengan dan cakaran itu. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengharapkan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan. Pemirsa, seorang pria agen pulsa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengaku menjadi korban perampokan hingga membuat warga heboh. Mirisnya, usai peristiwa diusut polisi, pelaku telah merekayasa perampokan dengan tujuan untuk mengambil uang hasil penjualan Rp60 juta. Tapi udah nggak apa-apa lah. Semuanya sehat-sehat aja lah. Cepat ketemu. Tapi biasanya kayak gitu tuh cepatnya itu. Warga desa Sinunukan, Mandailing Natal, Sumatera Utara dibuat heboh pasca peristiwa perampokan yang dialami Mulyadi, seorang agen pulsa sebuah perusahaan provider. Awalnya Mulyadi mengaku telah dirampok oleh sejumlah orang yang membawa senjata tajam hingga uang hasil penjualan pulsa yang akan disetor raib dibawa pelaku. Tidak itu saja, untuk meyakinkan warga, Mulyadi juga mengaku telah ditusuk dengan pisau di bagian kaki dan tangan. Namun setelah diusut polisi, ternyata peristiwa perampokan tersebut hanya akal-akalan Mulyadi, si agen pulsa. Tujuannya agar Mulyadi tak jadi menyetorkan uang hasil penjualan pulsa kepada pihak perusahaan provider sebesar Rp60 juta dan uangnya untuk membayar hutang pribadi. Peristiwa tersebut dikategorikan direkayasa oleh si korban karena terlilit utang, sehingga uang yang tadi dicuri itu untuk mengelabui, kemudian untuk membayar hutang. Usai akal-akalannya ketahuan, kini Mulyadi si agen pulsa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Karena apa? Sekarang HP itu bisa. Ya pemirsa, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, sebuah pickup terbalik dan menyebabkan beberapa ibu-ibu terluka. Kecelakaan papi, Belasan mama terluka usai mobil pick-up yang mereka tumpangi untuk menuju ke lokasi pengajian terbalik di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur. Beberapa di antaranya mengalami patah tulang sehingga harus dipapa oleh orang lain. Menurut kesaksian warga, insiden bermula saat mobil pick-up ditumpangi serombongan mama untuk pergi ke sebuah lokasi pengajian. Diduga kelebihan muatan dan kondisi kendaraan yang tidak layak, laju mobil tersendat dan mundur hingga terbalik saat melaju tanjakan. Oleh warga, seluruh korban luka yang berjumlah 10 orang langsung dilarikan ke puskesmas, di mana 2 diantaranya dirujuk ke RSUD Bangkalan. Di Tanjung Bumi itu, dari puskesmas Tanjung Bumi ada 10 orang yang masuk ke sana, kemudian dirujuk ke sini 2 orang, perempuan semua, yang satu umur 35, yang satu lagi umur 55. Meski banyak korban luka, pihak kepolisian tidak menerima laporan insiden laka lantas ini. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, warga digemparkan dengan temuan jasad wanita dalam drum plastik berwarna biru terapung di Sungai Cisadane, Babakan, Kota Tangerang. Korban didapati tanpa mengenakan busana. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota masih menyelidiki penemuan jasad perempuan dalam drum plastik berwarna biru yang mengapung di Sungai Cisadane, Babakan, Kota Tangerang. Saat ditemukan, kondisi jasad tanpa busana dan tanpa kartu identitas. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Muhammad Jauhari menyatakan pihaknya mengetahui kasus jasad perempuan dalam drum berdasarkan laporan warga. Kapolres minta warga bersabar karena pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad wanita tanpa identitas ini dibawa ke RSUD Tangerang untuk dilakukan otopsi. Tadi bersama-sama kita lihat, kita keluarkan sosok mayat korban tersebut dan kita identifikasi awal diduga sosok perempuan, dan sekarang ini kita lakukan otopsi untuk melihat secara persis identifikasi korban. Kemudian tim sudah saya perintahkan untuk bergerak cepat menyisir aliran sungai di sekitar TKP, menemukan barang bukti maupun saksi-saksi yang ada, sehingga kita bisa membuat terang jelas perkara ini. Sebelumnya, warga yang sedang asyik memancing di Sungai Cisadane dikejutkan dengan sebuah drum plastik berwarna biru yang mengeluarkan aroma bau menyengat. Warga yang penasaran pun menghampiri drum tersebut, dan saat dibuka, drum berisi jasad wanita tanpa busana. Warga pun melaporkan kejadian tersebut ke BPBD Kota Tangerang. Kita lagi pada mancing, terus ada dua orang dari sana ngabarin ke sini. Kita lagi pada mancing sini semua. Ngabarin ada batong isinya kayak orang. Pada ngeliat lah sana semua. Nah setelah situ udah pada ngomong telepon polisi. Saya nggak ada yang punya nomor polisi. Saya punya nomor temen saya orang ambulan. Saya telepon lah dia atas nama Reja. Saya langsung suruh dia infoin pihak polisian aja. Petugas BPBD dan polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya memastikan kematian diplomat muda tanpa ada tindak pidana akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernafasan. iNews Malam akan segera kembali. Masih bersama kami di iNews Malam, pemirsa. Polda Metro Jaya memastikan kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernafasan atas sehingga membuat mati lemas. Di Reskrimum Polda Metro Jaya juga menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Dalam konferensi pers yang digelar sore tadi, pemirsa, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat. Sekarang kita akan sama-sama dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigation. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan terhadap toksikologi
yang dilakukan oleh Puslapor Baris Krim Polri terhadap sampel-sampel organ yang sudah setelah dilakukan otopsi, baik itu dari otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah dan urin, ditemukan adanya kandungan paracetamol dan klorperiramin atau yang sering disebut CTM. Hal ini sesuai dengan temuan barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan oleh penyelidik. Selanjutnya, tim forensik dari RSCM yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban dan melakukan pemeriksaan luar terhadap korban menemukan hasil, yaitu luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir dalam, memar pada wajah, bibir dan anggota gerak atas kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan dalam ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tengkorak, sembab paru-paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ dalam. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Sementara itu pemirsa, terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, Polda Metro Jaya telah menyita 103 barang bukti. Barang bukti itu diamankan dari sejumlah lokasi. Terkait dengan latar belakang. 103 jenis barang bukti itu dibagi dalam 3 klaster. Pertama, barang bukti dari kantong ADP, lalu barang bukti di tempat kos korban, berikutnya barang bukti dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Barang bukti ini kemudian dianalisis untuk menentukan penyebab kematian korban. Penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat terlihat berada di rooftop gedung Kemlu. Selain itu, polisi juga menemukan 6 benda penting yang bisa mengungkap lebih dalam soal apa yang sebenarnya terjadi sebelum Arya Daru Pangayunan meninggal dunia. Yang pertama adalah laptop kerja. Perangkat ini diduga berisi data pekerjaan penting dari Arya yang bekerja sebagai diplomat aktif di Kementerian Luar Negeri. Kemudian poin kedua, ada beberapa potong pakaian baru ditemukan di dalam tas, diduga hasil belanjaan Arya sebelum ditemukan tewas. Yang ketiga, terdapat beberapa obat yang dibawa Arya namun belum diungkap jenisnya. Dan keempat, inilah salah satu temuan paling sensitif, polisi menemukan dokumen medis dari sebuah rumah sakit umum di Jakarta
pada Juni 2025. Polisi tidak mengungkap isi dari surat tersebut karena alasan privasi. Beberapa bukti transaksi yang mencantumkan pembelian pakaian dan kebutuhan lainnya ditemukan. Lokasi dan waktu pembelian menjadi petunjuk aktivitas Arya. Berbagai alat kerja seperti dokumen cetak, alat tulis, dan map kantor juga ditemukan, memperkuat bahwa Arya memang datang ke kantor malam itu. Sementara itu, pasca konferensi pers dari kepolisian tentang hasil penyelidikan kasus meninggalnya Arya Daru Pangayunan, pihak keluarga tidak membantah hasil penyelidikan kepolisian. Bisa kami sampaikan, kami ini sedang fokus untuk tetap menjaga hati dan pikiran dari anak-anak almarhum. Karena kan seperti kita ketahui, ini juga bukan proses yang mudah, bukan proses yang istilahnya ya kita semua tahu situasinya seperti ini ya. Ini sangat berat bagi kami gitu. Nah, kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini dengan empati, kemudian informasi yang cukup berimbang dan objektif. Sebelumnya pasca rilis di Reskrimum Polda Metro Jaya sore tadi, rumah keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan sempat terpantau sepi. Situasi rumah keluarga Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta terpantau sepi dan tertutup dengan pagar depan terkunci gembok. Belum ada aktivitas keluar masuk dari penghuni rumah pada Selasa sore. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas dengan kepala terbungkus lakban di kamar kosnya terungkap. Jasad korban pertama kali ditemukan pada Selasa, 8 Juli 2025. Polisi mengungkap aktivitas terakhir ADP yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut keterangan polisi, korban sempat menyapa penjaga kos pada malam sebelum ditemukan tewas. Gerak-gerik korban saat masuk ke kamar kos kemudian keluar sambil membawa kantong plastik juga sempat terekam CCTV. Pada video berikutnya, 2 orang tampak mencoba membuka jendela kamar kos korban dan pintu kamar. Setelah pintu terbuka, keduanya dikejutkan dengan pemandangan korban yang tergeletak di lantai. Pihak keluarga mengaku syok saat menerima kabar duka tersebut. Terlebih, sosok alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut dikenal sebagai sosok yang menyenangkan di mata keluarga. Setelah keluarga menggelar doa bersama, jenazah sang diplomat selanjutnya dimakamkan di Pemakaman Umum Sunten. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan menarik perhatian publik 3 pekan berlalu. Akhirnya polisi mengungkap bahwa Arya Daru Pangayunan dinyatakan bunuh diri. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan menarik perhatian publik dan menimbulkan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Apakah korban bunuh diri atau ada pihak lain yang menghabisi nyawa korban? Sejumlah instansi ikut turun tangan dalam penyelidikan kasus ini. Polda Metro Jaya pun telah melakukan gelar perkara kasus kematian Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya dengan kepala terlilit lakban kuning 8 Juli lalu. Gelar perkara ini dilakukan dengan menyertakan para ahli, mulai dari dokter forensik, ahli psikologi forensik, ahli laboratorium, dan ahli cyber.
Selain para ahli juga turut dihadirkan tim pengawas eksternal seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Komisioner Kompolnas Khairul Anam mengatakan penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sudah terang benderang. Kalau dari kemarin kita bilang proses ini semakin terang peristiwanya, hari ini ketambahan semakin jelas penyebab kematiannya. Artinya menguatkan hasil penyelidikan sebelumnya. Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan, proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya, habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Sementara itu pihak Kementerian Luar Negeri, instansi di mana Arya bekerja, sepenuhnya menyerahkan kasus kematian Arya Daru Pangayunan ke pihak kepolisian. Seluruh data yang dibutuhkan juga telah diserahkan ke polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pengacara Roy Suryo Ahmad Kosinudin tantang Jokowi sebut nama orang-orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu. iNews Malam akan segera kembali sesaat lagi. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY.